Nah, ideologi itu Akselaris. udah start. Let's go. Yang dimana? Oke, dasar. Udah siap, des. Oke, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah para pecinta sejarah, di sini kembali lagi bersama podcast Gotun, para pecinta sejarah yang bukan ahli sejarah. Oh, Perkenalkan, saya bukan host, saya Fris. Di sini ada Adam, hamba sahaya, kemudian ada Tirta, Pribumi, dan juga Hilal, mantan prajurit Hitler. Oke. hamba sahaya itu jelek banget, Pak. Sebelumnya di sini kami akan mengucapkan dulu selamat kepada teman-teman KIR yang sudah mengadakan lomba GSC, Pak. lomba Gotun Science Competition yang untuk memperingati Hari Sains Nasional tanggal 28 Februari ya. Gitu. Oke. Selamat. Kemudian juga selamat untuk juaranya kelas 11 IPA 2. Juara 1 ya. Juara 2-nya 11 IPA 3. Juara 3. 11 IPA 1 juara 3. Ya. Selamat ya untuk semuanya. Semoga kedepannya makin sukses lagi. Terus saya harap acara-acara seperti ini tuh lebih banyak dilakukan ya. Biar ya minimal memperkaya wawasan kita lah, dan juga untuk happy juga ya. Gitu aja. Terima kasih kepada sekolah juga sudah mengizinkan dan guru-guru yang sudah membantu. Hari ini kita akan membahas sejarah versi anak SMA. Learning by googling, bukan? Itu bukan. Ini udah master ini. Bukan itu. Nggak tahu di YouTube. YouTube Koi itu. Koi dia stand up comedian. Dia juga buka learning by googling. Jadi nggak tahu. Learning by googling. Sekolah googling siapa, Pak? YouTuber. Oke. Nah, lewatin aja dulu. Kita akan ngebahas di sini mengenai Perang Dunia 1 dan Perang Dunia 2. Oh, dia. Dan fun fact-nya yang ya singkat-singkat aja ya, karena kita palingnya maksimal sejam lah. Oke. Karena kalau kelamaan sampai subuh. Ya. Di sini ada ahli-ahlinya yang bukan ahli sejarah yang akan membahas semuanya. Kita mulai dari Perang Dunia 1 dulu. Mungkin nanti bergiliran ya. Oke. Perang Dunia 1 itu dari tanggal 28 Juli 1914 sampai 1918, berarti 4 tahun ya. Tanggalnya 11 November. 11 November. 1918. Oke. Itu sisanya ya. Oke. Tadi kalau faktanya 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. Betul. Jadi masih 1 tahun ke depan. Di fakta sih emang gitu. Oke. Terus fun fact-nya katanya awal mula terjadinya perang itu karena abang-abang taksi online-nya salah belok ya? Iya, supirnya lebih tepatnya supir yang menyupiri Franz Ferdinand pada saat itu salah belok dia. Coba di sini siapa Oke. yang dari Mana nih? Saya dari ini ntar start situ boleh, Pak? silakan Oke, dari betul ya. Lenin. Oke, jadi awalnya itu Franz Ferdinand ini dikatakan sebagai pewaris tahta dari kerajaan Austria-Hungaria pada saat itu ya. Mewakili raja yang sudah itu siapa namanya? Raja Austria-Hungaria, lupa namanya. Ferdinand. Franz Joseph. Oke, yes. Menggantikan dia, jadi posisi Franz Joseph itu umurnya udah sekitar 84 tahunan. Tua juga ya? Sudah tua, nggak punya anak laki-laki dan anak perempuannya bunuh diri, dan istrinya dibunuh orang pada saat mudanya nih, Pak. Namanya Sophie, nama istrinya. Itu dibunuh karena politik. Karena politik masalah Terus pada saat itu. anaknya bunuh diri karena ini TikToknya dihapus. Beda lagi, oke. Enggak, ini politik semua nih dibunuh. Politik semua. Kalau anaknya saya kurang Oleh orang Bosnia. beda lagi Kalau entar. anaknya itu kematiannya kurang data. Kalau istrinya dibunuh oleh orang Bosnia. Bukan orang Bosnia. Datanya juga kurang, Pak, tapi memang dikatakan tapi intinya dibunuh. Yes, Dan anaknya bunuh diri. ya. Itu terus Lalu di sini Franz Ferdinand adalah posisinya itu sebagai keponakan laki-laki Franz dari Ferdinand. Franz Ferdinand. Ada dua sebenarnya, satu lagi pewarisnya, tapi yang lebih dijadikan mandat, yang ditonjolkan adalah Franz Ferdinand, betul. Karena sikapnya pemimpin Yes. desa lihat. Yes. baik ya, berarti. Oke. Ya. Itu dari Franz- Hungaria dia. Austro-Hungaria. Austria-Hungaria. Yes, Franz Ferdinand itu dari Austro-Hungaria. Terus Nah, di sini posisinya itu lagi melakukan kunjungan ke provinsi yang baru dianeksasi, bahasanya tuh, baru dicaplok sama dia. provinsi apa ini? Bosnia itu Bosnia. awalnya
diisi oleh bangsa-bangsa Slav, orang-orang Slav, tapi dia itu mandiri sama seperti Serbia pada saat itu. Berarti Bosnia itu Rusia atau Eropa Barat? Baltik, orang-orang Baltik, orang-orang Slav dia. Ya, itu apa Eropa Barat? Satu ras itu. Eropa Barat. Enggak, Eropa Timur. Timur itu lebih ke arah timur. Baltik, negara Baltik sekarang tuh Pak, Albania gitu-gitu. Nah, saat melakukan kunjungan kan tujuannya politis juga nih agar mendapat empati dari masyarakat Bosnia. Jadi gini, aneksasinya itu terjadi tahun 1908, jadi sekitar 6 tahun sebelum dibunuhnya itu ya 1914. Udah cukup lama, tapi masyarakat masih belum ikhlas ya pada saat itu ya, posisi nggak ikhlas dia dianeksasi. Akhirnya si Franz Ferdinand melakukan kunjungan di sana, sempat ada percobaan setahu pas itu sejarah 2 kali ya, sebenarnya kejadian 2 kali. Yang pertama lolos nih Franz Ferdinand nih. Oh. Yang pertama lolos. 2 kali lolos terus belok. Belok ini yang salah belok ini nih. Ini kunjungan nih. Yes. Yang pertama beda kondisi. Yes, Ya. masih di waktu yang sama. Di waktu yang sama. Mereka jadi dibunuh gagal. Dibunuh yang pertama tuh gimana? Ditembak juga rencana. Juga Kalau nggak, iya, kalau posisinya berusaha ditembak pada saat itu benar ditembak juga. dibawa kabur. Yes, ya ini makanya nih buru-buru Pas nih dibawa kabur. buru-buru. Nah, supirnya itu salah belok. Salah belok, betul. Mereka. Salah. Sopirnya mati juga. Berarti Enggak. Oke, saya lanjutin nih, dulu nih. Oke. Hokinya itu, jadi ada seseorang yang namanya kita sebut sebagai golongan kanan banget, Chauvinists banget dia, ultranasionalis namanya Gavrilo Princip. Gavrilo Princip namanya, kita tandain nih orang. Gavrilo Princip ini adalah pemuda Bosnia yang pada saat itu umurnya 19 tahun. wow. Kita catat umur 19 tahun. Pemuda nih. ya. Masih pelajar. Oh, kelas 10 SMA 5 itu. Terus muka-mukanya mirip Tirta. Serius. Di Stalin. Nah, lanjut. Ternyata ini udah kong kali kong. Kita keluarin dulu nih. Kita kong kali kong sama Serbia. Oh. Jadi kepala staf Serbia pada saat itu nyediain kerjasama sama, tapi gini Pak, kerjasamanya itu bawa jadi nggak ada hampir tutup rapat lah. Feedbacknya apa? Keuntungan Bosnia dan Serbia ini? Ini nasionalis lah mereka, satu Itu ras, satu ras ya. Jadi kan ini keuntungan politisnya ada, jadi kan mereka Dan kerja mereka merasa satu ras tadi. satu ras. Merasa Kayak saling Indonesia. Nah, satu ya. satu. Jadi sampai Rusia, kekaisaran Rusia di sana itu ngelindungin orang-orang ini karena mereka udah ke seperti guardian jatuhnya Pak, Rusia ini. Slovakia. Yes. Nah, akhirnya salah belok ditembak lah dengan pistol 1911 mm 1911 Colt punyanya Belgia. Apal banget soal dibunuh. Yes. Dibunuh. Yes. Itu salah belok berarti harusnya ada belokan yang lain dong. Harusnya ada jalur yang lain. Apakah si supir ini ikut juga? Oke, di sejarah ini Makanya Pak, dia bisa tahu karena dia bukan penembak, supirnya. Yes. Jadi sejarah istilah salah belok ini sebenarnya lebih ke arah karena hoki si pembunuhnya nih, ngerti nggak Pak? Jadi aslinya sebenarnya benar yang dilaluin, tapi salah belok itu maksudnya apa sih? Pembunuhnya ada di situ, dia kebetulan ada di sana. Jadi wah ini nih yang dicari-cari nih. Wah ini sebenarnya banyak Pak pemburu, tapi Gavrilo Princip ini yang berhasil. Oke, itu kan ditembak. Penembakan mati. Terus kenapa perang dunia bisa terjadi? Nah ini nanti biar kita bobrok lagi nih sejarah. Ntar saya tutas dulu. Jadi si Franz Ferdinand itu punya istri, baru nikah tuh sama namanya Sophie Chotek. Oh, bukan yang dibunuh tadi bukan? Apa? Kan katanya istrinya meninggal dibunuh. Beda lagi. Ini si Raja Franz Joseph, si pamannya. Ini si Franz Ferdinand ini punya istri juga baru nikah namanya Sophie Chotek. Jadi seorang perempuan bangsawan tapi bukan darah biru dia. Jadi bangsawannya kayak bawah. Yes, bukan bangsawan kaya gitu. Nah, akhirnya di situ rame sampai berita ke Amerika. Sampai New York Times mati juga. Oh, berarti mereka di apa? Baru Mobil nikah itu mobil atau kereta kuda? Mobil. Oh, berarti berdua itu. Tapi mobilnya prinsipnya mobil zaman dulu yang terbuka kan? Yes, betul. Yang kakak terbuka betul. Iya, betul. Nah, di situ sampai di New York Times ini berita rame. Wah, jauh banget ya? Wah, sangat rame Pak, kemana-mana ya berita. Sampai penulis Perancis kalau nggak salah di Perempuan bilang ini tuh sebuah kejadian yang mengejutkan. Ini sebuah sebuah berita yang besar sampai bisa memicu perang nih, sampai kayak wah ini kayaknya potensi perang nih kayaknya. Soalnya Eropa tuh udah lepas 50 tahun ya semenjak perang Rusia sama Prancis, perang Rusia sama Prancis 1860-an tuh itu udah damai tuh Eropa. Itu perang besar juga Pak sebelumnya tuh, sebelum perang dunia 1. Jadi diistilahkan sama sejarawan
Eropa tuh udah terlepas dari perang sekitar setengah abad. Lagi damai-damainya, tiba-tiba ada ini nih pemicu yang nanti jadi perang dunia satu. Yes. Oke, itu dari saya. Mungkin nanti teman-teman bisa lanjutan. Oke. Berarti setelah terbunuhnya Franz Ferdinand ini kan sampai beritanya kemana-mana. Yes, betul. Kok bisa adanya perang dunia satu sampai ada Entente yang sekutu, kemudian ada blok sentral. Oke. Jadi tuh kenapa sih bisa terbentuk coba dari Tirta dan Hilal? Dan itu Otto von Bismarck tuh pernah buat namanya 3 aliansi. Ini siapa? Yes. Ini siapa? Otto von Bismarck itu Otto von penyatunya. Penyatunya Rusia. Yes, penyatu penyatu Rusia. Ini Betul. kerajaan atau Kerajaan. Kerajaan. di Uni Soviet berarti ya? Kerajaan Rusia tuh yang benderanya nih Pak, yang hitam, putih, hitam, ada bendera elangnya. Oh iya, Rusia tahu, tuh. tahu. Ngebelang gede. Yes. Terus gimana? Itu sebuah yang 3 anggota itu ada Italia, Mhm. terus Austro-Hungaria, yang bantu Yes. itu Jerman juga. Yes, Austria-Hungaria sempat bantu juga di perang Rusia Prancis. Ini gara-gara Franz Ferdinand mati ini ya? Enggak, ini beda timeline, ini beda Ini timeline. 18. Ini 18-an ini. Ini jadi latar belakang dulu nih, Hilal menjelasin latar Oke, belakang. oke, oke. Sekitar situ doang. Mau diterusin nggak? Terus, Lanjut, Tirta. Tirta gimana? Mungkin Dari Franz Ferdinand tadi deh, biar dari biar- Franz Ferdinand kan Franz kok bisa Ferdinand jadi gitu? Kok bisa jadi perang dunia? sabar dulu saya Ayo, profesional, Franz profesional. Ferdinand, dari Dekat sini, dekat sini. Oke. Suara dekat sini. nama negara ini kan dari Austria Hongaria itu jadi dia ngirimin ultimatum ke daerah Serbia. Yes, that's it. Jadi yang menyebabkan perang dunia itu sebenarnya karena ultimatum yang diberikan oleh Austria Hongaria tersebut. Betul. Oh, pihak Serbia, pihak Austria Hongaria mereka ngasih ultimatum ke daerah Serbia. dan Serbia nggak mau nerima gitu. Jadi enggak dari 10 permintaan yang diterima cuma 8. Emang apa aja permintaan? Nah itu saya nggak tahu. Intinya politik lah ya. Politik. Nah, terus Dari 10 yang diterima cuma 8. Sedangkan Austria Hongaria pengennya semuanya jadi nimbul perpecahan konflik yang bagus juga. jadi di belakangnya ada dalang-dalang yang besar-besar. Oke. Pasti tiap peperangan pasti ada Jadi cepu. kayak misalnya masa cuma nyabulin 8 sih, kan kita mintanya 10. Raja kita udah dibunuh nih, Pewarisnya. pewarisnya udah dibunuh nih. Pengen saya tampol. Oke. Nah itu Oke, ini akhirnya kan berarti negara-negara sekutu dari Bentar, siapa? Oke, iya Pak, boleh. Berarti negara-negara sekutu itu setelah di ultimatum merasa tersinggung. Nah, gini, oke, saya tegasin lagi nih. Oke, jadi benar, jadi semenjak pembunuhan itu akhirnya banyak loh omongan di pihak militer dan kalangan politisi dari kerajaan Austria-Hungaria ini bilang gini, wah, si Serbia ini nih semacam ular yang suka mematuk kerajaan Austria-Hungaria pelan-pelan dia matuk sampai ini besar loh Pak, maksud saya itu bisa sampai ngebunuh pewaris tahta ini kan dilindungin banget sampai bisa berhasil. Berarti intinya persertaan ini udah terakhir dong. Kalau sampai sebesar Ibaratnya itu kayak terakhir presiden banget. negara. Bukan terakhir Oh bukan seperti karena dia diisi apa jadi Karena sebagai dia diisi oleh Franz Ferdinand yang ibaratnya raja sebelumnya nggak punya anak. posisinya jelek Pak. Dia Jadi posisinya jelek. iya, karena dia nggak punya anak laki-laki, pewarisnya kan harus dari garis Jadi terus kita laki-laki. Franz Ferdinand itu menurut mereka harus punya keturunan dulu, mungkin baru aman negara mereka. Yes, oke. dan kebetulan saat mati itu memang belum punya anak karena baru nikah tadi. Baru Yes. Nah, terus Oke, ya jadi setelah ultimatum itu akhirnya wah ini udah didukung sama Jerman. Jerman juga merasa nih Serbia ini kurang ajar. si Jerman ini berarti di pihak Austria Hungaria. Temenan dari dulu memang temenan ini, Oh, karena udah kita temenan. temenan. Jerman Austria Hungaria itu kan tadi dari Otto von Bismarck ya. Dari dulu juga bantuin Jerman. Ini Jerman masih Sama kerajaan, Prancis. belum jadi Masih negara kekaisaran. Jerman. Masih kekaisaran Kekaisaran Jerman. Yes. Nah, setelah ini akhirnya didukung nih sama si Jerman. Nah, tapi kan kita tahu di belakangnya orang-orang Serbia, orang-orang Bosnia Herzegovina itu siapa? Kekaisaran Rusia dong. Otomatis sang raksasa dari timur. Raksasa dari timur ini lebih mantap lagi. Lebih serem lagi karena jumlah negaranya besar. Mungkin kalau masalah militer tertinggal kalau Kekaisaran Rusia karena buktinya pas perang Russo Jepang 1905 kalah. Kita optimal. Yes, itu nanti aja. Nah, tapi jumlah kekuatan militernya besar, Pak. Di Rusia Besar. Rusia satu. Yes. Prajurit di Barat. Nah, kita nggak bilang Jerman dikit, Jerman juga raksasa juga, tapi dibanding dengan wilayah jauh lah. Sumber daya manusia sama alam mereka masih kalah. Yes. Nah,
Oke, sampai dari sini ultimatum itu, wah rame dong, rame ibaratnya nih kayak satu api, wah kemana-mana nih Pak nyebar Pak, wah nggak bisa, Rusia langsung bilang, wah kalau kayak gini saya ikut deklarasi. Nah, sampai dari situ kan kita tahu kalau Prancis sama Inggris itu namanya Entente Cordial, Entente itu dari sini, nama Entente Cordial itu semacam kerjasama atau mitra antara Inggris dan Prancis untuk memperbaiki hubungan mereka, karena mereka tuh dulu sering konflik. Oke. Jadi dulunya musuhan, ini terjadi 1904 nih, ini backstory-nya. Diplomasinya akhirnya ada sebutan Entente Cordial namanya. Jadi Presiden Prancis gue lupa namanya siapa? Apa namanya? Gue lupa, bentar, kita cari dulu namanya. Sebentar ya. Presiden Prancis di Perang Dunia I. Di PD1 benar. Bukan Charles de Gaulle namanya. Ini kok Charles de Gaulle sih? Charles de Gaulle mah Perang Dunia II, jauh. Lanjut. Oke, saya lupa namanya itu kalau nggak salah siapa gitu namanya. Terus Samsul. Ya, melakukan kunjungan ke Inggris. Inggris pada saat itu dimahkotai oleh raja bernama George kelima, George the Fifth disebutnya. Gitu. Nah, di sini melakukan kunjungan nih, wah mantap nih, makin hebat nih hubungannya antara Inggris sama Prancis. Nah, finally akhirnya Jerman sama Perancis mau nggak mau harus ikut ke dalam perang konflik ini. Akhirnya melebar. Awalnya karena Rusia tadi. Rusia kan sekutu juga mereka. Dulu Austria-Hongaria sama Serbia, masalahnya di balik mereka itu Kekaisaran Jerman sama Kekaisaran Rusia. Awalnya cuma Austria-Hongaria dengan Serbia, tapi lama-lama melebar karena punya backingan masing-masing. Ya, karena ibarat kalau kita dipukul teman yang lain marah kan. Betul. Kok bisa gitu. Betul. Nah, dari sini nih, wah, udah saling deklarasi. Ya benar ya, udah saling deklarasi semua nih. Berarti udah terbentuk blok-blok nih. Ada udah rame ini. Jadi kalau di video dokumenter yang diproduksi Prancis, negara Entente atau negara sekutu itu ditandai dengan warna hijau atau lebih ke arah biru apa hijau? Panji perangnya. Bukan, ini cuma animasi untuk memudahkan. Hijau mendekati biru. Jadi warna hijau itu menandakan ini sekutu. Negara merah itu di situ adalah sentral. Pada saat itu masih awal nih, masih si Jerman nama siapa namanya? Rusia itu. Jerman nama Austria-Hungaria kalau di pihak sentral. Tapi nanti 1915 ikut Turki ya, Utsmani ikut nanti. Itu Turki Utsmani ikut ke sentral karena di sini hubungan baik. Karena pada saat itu ternyata gue lupa namanya siapa ya, yang umur 35 tahun sih. Jadi ada pokoknya Wilhelm II atau Raja si Jerman itu respect ke orang-orang Muslim, Pak. Okay. Maka dari itu Turki Utsmani kayak let's go, join ke blok sentral. Gitu. Berarti perang dunia ini disebut perang dunia karena lebih dari 3 negara yang terlibat. Awalnya ini masih perang Eropa karena belum ada Amerika, nanti 1917 Amerika baru nanti join. Berarti blok sentral itu kan ada Jerman, ada Turki, Austria-Hungaria, terus Entente ada Prancis, UK, Rusia, Serbia, Bosnia. Nah, kenapa Amerika ikut di Entente padahal dia nggak jauh loh. Kekuasaan Jerman pas itu menenggelamkan kapal dibom sama kapal selamnya. Oleh ada kapal Amerika dibom oleh Jerman itu udah punya kapal selam dibom oleh Amerika. Bukan, kapal Amerika dibom sama Jerman. Jadi kapal dagangnya Amerika dibom sama dagang. Bukan kapal apa? Kapal Inggris. Nah, karena ada orang 14 orang kayaknya sekitar 14 orang. Oh, yang ada orang Amerika ya? Iya, sorry, kapal Inggris tapi ada orang Amerikanya masih dalam itu ada orang Amerika. Oh, secara nggak langsung merentet dong. Padahal nggak ada hubungan ya? Ini 1917 nih. Mungkin kita balik dulu ke awal dulu nanti. Oke, 1914 ya. Karena terjadi perang bener-bener perang itu 1914. Udah terjun ke lapangan. Di 1914 itu Britania udah mulai nyerang. Udah mulai ngelawan Jerman. Jadi awalnya itu perangnya Austria-Hungaria dulu lawan Serbia. Di sini Austria-Hungaria itu menderita, kalah justru. Sama Serbia kalah. Kalah 30.000 orang kalau nggak salah tewas di awal perangan dia nih. Kalah awalnya. Nah, sampai sini Jerman juga mau nggak mau ikut dong. Nah, lama-lama merembet nih Pak. Nah, disinilah kita muncul namanya Front Barat, Front Timur. Apa itu?
Front Barat itu yang itu ya, Front Barat itu yang ke Belgia ya, benar kan? Iya. Benar. Front Barat, iya. Iya, Front Barat itu Belgia, pertemuan di Battle of Marne. Jadi Front Barat itu nanti si Jerman, kekaisaran Jerman itu jenderalnya, panglimanya namanya von Hindenburg namanya. Iya, Siapa namanya? Yang buat kapal udara. Yes, von Hindenburg itu namanya kan. Iya. Kalau ada lagi namanya Ludendorff, tapi Ludendorff itu lebih muda, beda berapa tahun, 20 tahun namanya. Nah, si Hindenburg ini memerintahkan pasukan Jerman, divisi-divisinya dibagi-bagi untuk memasuki Perancis karena udah perang nih posisi mau Perancis, mau ke Paris, tapi harus lewat Belgia. Nah, inilah disebut nanti namanya Sullivan Plan. Jadi diambil dari nama jenderal sebelumnya ini untuk mengapresiasi di dalam militer. Berarti Belgia ini sebenarnya nggak ikut Ya, terlibat. Belgia nggak ikut Gara-gara dia harus lewat. Yes, Mau nggak mau marah nih. diperangin. Nah, akhirnya kan Belgia itu kan, jangan salah, Belgia yang negara kecil itu punya pertahanan kereta, Pak. Mereka kereta punya meriam, banyak keretanya. Jadi benteng-benteng juga banyak. Keren. Tapi Jerman nggak kalah keren. Nggak kalah kerennya punya mesin meriam prop tuh yang Apa bisa. itu? Meriam prop itu yang besar biasanya Jadi bisa nembak. buat siege, kalau buat di militer tuh buat ngebombardir. Jadi mereka Benteng. bisa nembak dari jarak jauh. Dan itu Zaman gaya. dulu ya, bisa bikin kayak Wah, gitu. Pak, Bapak belum tahu, nanti ada yang gede tuh. Yang ada lagi meriam yang Yang gede. pakai kereta, Pak. Di kereta juga. Jadi Jerman nih, Jerman. nanti kereta dulu dijadiin Teknologi militer yang keren. meriam gede. Kereta 800 dibuat cm. Saya lupa nama meriamnya, demi Allah kalau berapa meter panjangnya. Iya. gede itu. 8 meter. Oke, balik lagi nih Pak, balik lagi Oke, ke mesin krep. Oke. Oh, Mesin Cup Gun ya? Hah? Cup Gun. Kegan. Apa tadi? Cup. Aduh, iya itu namanya. K5, K5. Iya pokoknya itu yang gede tuh, Iya, yang iya, bisa iya. gede Perancis. Iya itu benar itu. Yes. Semangat Oke. dibuat Nanti Pak, di tengah itu Pak, nanti kita Gua jelasin. nggak pernah Jerman. Keren Tapi Jerman banyak itu ilmu. Denzel Enzon, BF, ME, pesawat-pesawat nih. Saat dulu ya. Saat dulu. Jadi Di saat negara Fokus kita di masih Denzel, Pak. percaya sama hal-hal mistis, negara mereka sudah mulai membuat senjata untuk pertempuran. Mereka karena prinsip mereka bakal menguasai dunia. di Perang Dunia I, pilot-pilot itu disebut dengan ACE namanya Iya, Pak. Itu Jerman ya? Di Jerman juga. Enggak, yes. bukan ACE itu untuk berlaku untuk di militer Perang Dunia I. Itu apa Aceh? AC betul. Ace. Oh, Ace Ace. itu As, atau as. Iya, Aceh. Ada unggulan. Nah, yang terkenal bentar nih, Ini ngebahas 14 dikit ya? doang, ngebahas dikit Soal doang. Enggak, ngebahas dikit aja nih. ACE itu tadi sebutan untuk pilot-pilot militer di Perang Dunia I, dan yang terkenal ada Red Baron, Manfred von Richthofen. Yes, Wow. itu dia. Manfred von Richthofen. 80 Kemenangan. Kalau yang kedua itu dari Kanada, Bishop, Yes. 72. Menang pertahanan udara. Di satu Pertahanan udara, betul. Di saat Namanya negara dogfight. kita masih jadi Saman King. Iya, mereka udah tembak-tembakan. Pakai mesin gun 7,62. Yes, 7,62 mm. Mereka bisa ciptain kayak gitu tuh, itu di luar akal sehat itu, maksudnya Itu di Pak, zaman jadi itu loh. bikin pesawat kan siapa yang dari Amerika yang bersaudara tuh? Wright ya kan? saudara. Nah, ini. Wright saudara. Yes, itu kan 1902-an. Ya udah ada lah Pak. Zaman Iya. dari Fox di Belanda. Ya tapi maksudnya perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat-sangat Ya di luar gila-gilaan, nalar. gila-gilaan. Namanya mereka sudah membutuhkan, jadi kayak misalnya kita lagi butuhnya harus benar-benar ada sekarang. Jadi Cuma mereka orang Indonesia kayak gitu ya. Keren. Cuma kita Maka- makan. Dah lanjut. Oke, Balikin tadi potongannya kan. mesin krep tadi saya masih ingat mesin krep. Apa itu? Nah, Oh yang tadi di meriam itu, Belgia tadi ya? yes, yang mau ke Belgia tadi kan. Kereta ternyata tetap kalah. Akhirnya Jerman bagus Pak terorganisir pasukannya. Dari Sullivan Plan itu bagus banget manuvernya, keren manuvernya. Jadi hancur nih berarti kalah pertahanan Belgia, tapi Belgia ikut ke Jerman atau gimana? enggak, Belgia tetap netral. Jadi Belgia itu blok netralnya di yes, jadi Karena dia bikin nggak mau negara terlibat dia. aja lah. Yes, betul kayak Swiss dia. di Tapi Belgia. berarti negara Belgia saat terjadi lewat tentara Jerman tuh aman berarti ya mereka. enggak aman, justru diserang Pak. Kan Jadi nggak mau. mereka blok netral tapi Ya kan kalah kan? Ini kalah nih. diserang juga. Kalah, hancur. Ini karena komandonya siapa? Raja mereka Albert I. Ya rajanya nih berarti jahat. Bukan raja yang jahat, justru baik lah Pak membela tanah air. Ya benar sih, tapi kan hancur juga sih. Ya, Udah tapi hancur kan, nih, hancur nih, udah pertahanan kereta hancur. Jerman lewat nih. Akhirnya masuk ke Prancis. masuk akhir iya bisa tembus Prancis, tapi tertahan tetap nanti sama pasukan Prancis tetap. Soalnya kan frontnya banyak Pak. Kita belum bicarain front-front yang lain. Ada lagi front Lorraine, apa namanya? Lorraine. Yes, Bagian Lorraine. tengah-tengahnya Apa itu? Apa itu? Bagian Oh, provinsinya Prancis. Tapi dicaplok sama Jerman. Iya, cepu pas. Isinya orang-orang Prancis. Prancis. Isinya orang-orang Prancis. Jadi Prancis tuh punya tujuan juga di perang ini.
tujuan teritorial sama tujuan politis untuk mendapatkan kembali provinsi mereka lah. Oh. Itu kan bagian dari Prancis yang dicaplok Ya pada itu saat provinsi itu siapa yang ngambil? Rusia. enggak Rusia perang Rusia sama Prancis diambil. Rusia sama Prancis ya betul. Kan Prancis kan kalah. Siapa sih yang Napoleon III ya? Iya. Iya Napoleon III benar. Oke, Napoleon III. itu udah selesai di perang itu. Kenapa bisa sampai 4 sampai 5 tahun itu perang dunia 1? Itu kan penyerangan di apa? Blok timur ya, Apa? Blok barat ya itu. Ya? Front barat. Ya, front barat. Kita front barat. Front Terus, timur beda lagi entar. Ini melebarnya kemana lagi? Itu selesai nih. Oke, Berarti ya, Jerman front menang nggak barat. atas Banyak Prancis? pertempurannya kalau kita sebut banyak. Ya kesimpulannya Jerman menang nggak atas Prancis? Betul. Bagian Boleh Somme. deh kita bahas pertempuran dikit-dikit yang terkenal Pak. Pertempuran Somme tahun 1916. Ini Jerman Prancis nih. Bukan, ini Inggris lawan Jerman. Oke. Yang dikenalin tank pertama tuh Mark 1 tuh di sini. Apa Inggris ya? Inggris. Tank itu kan dulu asal usulnya kan kayak pembawa air ya. Iya, pembawa air. Digunakan buat membawa air. Nah. Tapi karena menurut mereka bagus buat pertahanan, Yes. buat akhirnya tambahin meriam. Nah, gini gue terus gini ya, gue terus gini nih. Jadi kalau Indonesia kapan deh? jadi di Perang Dunia 1 tuh vibes-nya tuh lebih gila, sebenarnya lebih gila Perang Dunia 1 lebih horor karena mereka tuh ngebuat trench atau apa namanya? Parit. Trench warfare. biar Oke. Seremnya trench warfare ini adalah ketika lu ya nih, gue nyebutnya lu nih, lu berdiri aja karena snipernya banyak. Jadi Wow. mereka Mantau dulu. mereka itu di Mantau. dalam parit perang. Jadi Tuh. pas muncul dikit, Itu ada dokumentasi gak itu? Ada perang seandainya ada. mereka Saya diem di nonton dalam paritnya aja, di atas mereka dihujanin sama paku-paku berduri. Wow. banyak senjatanya, banyak paku berduri dari pesawat ada. Lagi-lagi Ada dari bom. Diem di parit, dilarikin sama meriam. Yes, dilidikin, betul. Ditembak musuh. Berarti benar-benar banyak, pokoknya hidup banyak. dan mati banget ya. Jadi Cari dari parit itu informasi. harus benar-benar nyari Peluang. jalan Nah, sebisa mungkin. biar jadi kalau divisi atau kompi artileri itu sama komandannya diwajibin harus nembak terus selama masih ada Apa ini? amunisi. Dua-duanya, dua-duanya. Iya, wajib Pak nembak saling. Bahkan Dalam walaupun, artileri itu wajib di situ. song-songnya masih panas, mereka harus terus nembak. Oh, terus bener serius. Itu dalam tanda kutip penyiksaan banget itu. bener. Wah iya, makanya kan sampai banyak yang gila karena Perang Dunia 1 banyak prajurit yang selamat hidup ya, fisik selamat tapi gila. Kalau ada orang sekarang yang mau perang gila sih. Gila sih. Horor. Lanjut. Berarti parah Gimana banget. nih kita fun fact yang horor-horor dulu nggak dari Ya, Perang Dunia 1? tapi kalau bisa diringkas aja biar nggak terlalu. Oke, setelah itu di parit itu kita nggak mandi. Tikus banyak. Tikus banyak. Iya, karena di situ Penyakit terus kan. gatal-gatal. Makanan gimana makanan? Makanya mereka Ada yang stok, ada yang stok. dikirimin, tapi kan bisa stok menipis. Tapi Kan banyak belum tentu prajurit. di dalam beberapa hari belum tentu stok ada. Bahkan pernah ada Ya. di dalam cerita mereka hampir 1 minggu nggak makan. Allah. Jadi misalnya gini nih, bikin parit itu susah loh, susah demi Allah, susahnya minta ampun. Mereka harus gali dulu. Dan mereka lagi gali sambil ditembakin. Iya. Nah, dibikin berbaris-baris nih Pak, berbuku-buku nih. Biasanya gini nih, ada aduh susah kalau nggak digambar ya. Gini. Jadi ada 3 sisi. Ini sisi misalnya Jerman, ini Inggris. Yang di sini tengah-tengah ini disebut dengan no man's land. Artinya Artinya dapat tuan. yes, tanah tidak bertuan. Ini biasa jalur buat kalau mau ngerush biasanya. Nah, jadi mereka tuh berbuku-buku trenchnya, nanti saling berganti ngesip ngerti nggak sih Pak? Jadi ini naik, nanti ada A, B, C, E misalnya nih, kita sebut nih trench A, trench B, C, D, E. Yang A nanti ganti ke B, B ganti ke C, C ganti Oke, ke ngerti. Jadi ngesip Berarti mereka. antara blok ETNT dan blok sentral ini Siksaannya sama. dua-duanya bikin parit, bukan salah Yes, satu. enggak salah satu dua-duanya. Gak mungkin. Tapi strategi bisa sama ya, strategi. Iya, emang Karena itu emang itu udah. salah satu jalan paling bagus nih masalahnya. Senjata mereka baru dikenalin sama senjata Tapi kayak senjata api, mereka bingung cara melawannya. Kalau Iya, sekarang kan mereka, betul. kita tahu bakal bisa pakai tameng anti peluru. Zaman mereka masih bingung karena senjata tersebut baru-baru Iya, tapi muncul. itu saat itu benar-benar modern, tanda kutip ya, modern banget kan. Iya, dulu Hal yang banget tidak itu. bisa dibayangkan oleh orang-orang kayak orang kita yang masih Nah, Uchiwa Jutsuji. Nah, yang keren adalah pembaruan taktik yang nanti dipakai di Perang Dunia 2, yang kayak Blitzkrieg model gitu-gitu, yang ngandelin tank dan sebagainya itu dipakai sama Erwin Rommel. Oke. Erwin Rommel itu adalah jenderal Jerman yang di Perang Dunia 2. Oke, tapi Pak, dikat itu, dulu, cut dulu. kita cut dulu nanti Oke. kita masuk Nih, tadi kan kenapa bisa Perang Dunia 1 tuh 4 tahun hampir sampai 5 tahun ya. Nah, itu kan tadi tuh. Itu, Udah terjadi tuh. iya. Nah, puncaknya sebelum kita bahas akhirnya puncak perangnya itu di tahun berapa dan
semua negara terlibat atau masih ada negara yang belum Satu terlibat? pikiran kan nih, puncaknya berapa nih? 1906? 12. Oke. 19 1916 tuh klimaksnya banget. itu klimaksnya antara semua negara udah Oh, ikut. jadi 1916 itu mereka udah Amerika udah gabung, Amerika Enggak, udah Amerika gabung. belum. 17. Amerika tuh 1917. tapi di 16 itu lebih kacau daripada pas Amerika gabung. Karena Oh, berarti nih Amerika gabung tuh ibarat udah bukan di puncak lagi, Iya, udah enggak, perang udah Udah mau kelar. hampir kelar, hampir lah. Kan 1918 juga cukup lama juga. Maksud saya gini, puncak 1916 ya. Oke. Itu gimana tuh ngerinya tuh? dua pertempuran, Battle of Somme, Battle of Verdun. Apa itu? Dan itu paling lama banget. Paling lama Paling setahun. lama setahun lebih setahun. Wah, sampai 1917. Iya, itu setahun. Bahkan ada Itu lagunya, Pak. semua kubu itu. Ada lagunya. Mereka prajurit suruh diem tembak-tembakan setahun. Ini kayak kita nih, misalnya saya kubu TNT, kayak kami berdua nih, kalian Susah. sentra. Kita lagi ngobrol podcast begini setahun bisa nggak? Mereka perang-perangan setahun. Setahun. Gila, itu setahun Mati beneran. ganti yang baru, mati ganti Yes, yang baru. betul, benar. Ampun. Emang mau tahu berapa korbannya? 1 juta lebih. Berarti itu rakyat pribumi biasa yang Itu nggak warga Iya, militer ikut. Rata-rata Jadi, yang ikut itu petani. petani. Jadi mereka yang nggak cacat harus dikirim. Otomatis dipaksa dikirim. Tapi bukan wanita anak-anak juga. Enggak, Bang. enggak. Jadi Itu semua laki-laki yang sehat, umurnya sudah cukup dikirim. Bahkan sampai mereka kehabisan pasukan, mereka masih pakai tentara anak-anak. Wanita kalau nggak jadi perawat, jadi yang apa namanya di pabrik peluru ya. Iya. Ya, itu. Jadi wanita itu walaupun kita kira cuma laki-laki yang perang, wanitanya itu juga Nah, penyetok ya, penyetok mereka ya. harus kerja jadi buruh. Jadi Iya, mereka itu iya menggantikan. nggak Ada bisa. penyetok ya. Iya. Mereka Stok, nggak ya, mau stok bahan, stok peluru segala macam. Iya. Biasa di industri peluru tapi yang lain-lain juga perlu karena kan pria kepake semua nih Logistik Pak. semua, Pak. Logistik semua perempuan ini. Iya. Perempuan tidak kayak perempuan sekarang ibaratnya yang bilang capek. Perempuan zaman dulu mereka ngurus anak, kerja di pabrik segala macam. Oh. Berarti itu puncaknya 1916 sampai 1917. Yes. Baru nanti gara-gara kapal perang Inggris ditembak oleh Jerman. Ini karena patroli mereka. Ya, Nah, intinya masih dalam suasana habis dari puncak perang yes, tadi. yes, betul. Kebetulan ada warga Amerika nggak terima gitu. Nggak terima, biasa. Malu. Ya malu Nah. karena kok warga gue malah terlibat perang gitu. Gue Iya, itu deh. karena begini posisinya Woodrow Wilson, presiden Amerika yang kulit hitam ya Woodrow Wilson ya? Enggak ya? Woodrow Wilson, presiden Amerika pada saat itu, bukan? Saya nggak tahu deh, lupa hitam apa enggak. Jadi dia itu sampai bilang gini, Amerika nggak akan pas lagi perang terjadi nih, Amerika nggak akan ikut perang, nggak akan. Itu statement kata dia. Dia udah mau mengarahkan negara, jangan sampai nih Amerika ikut perang nih. Itu Jangan. setelah warga terbunuh. Enggak, Belum. Oh, pas warga terbunuh baru ngomong. Mereka makan apa yang Ludah mau sendiri, ya, menelan ludah sendiri. Tapi kan itu karena terpaksa dong, karena Iya. udah. Nah, kenapa Amerika gabung dengan ETNT? Karena si Jerman nembak kapal Inggris tadi ya. Apa sih yang nembak itu di dalamnya ada itu mungkin Amerika Iya. bisa masuk ke Jerman. Iya, berarti karena dia ditembak kayak, wah ini musuh gua nih. Iya. Jadi gua ikut ini, walaupun sebenarnya bukan temen lah istilahnya karena kepepet. Tapi terus ada yang lain Pak, emang Bapak nggak tahu dulu, ternyata Perancis itu dulu yang punya beberapa bagian provinsi di Amerika pada saat masih di masa perang kemerdekaan Amerika Iya. tahun 17-an. Iya, jadi ada. Jadi Napoleon itu secara tidak langsung berjasa memerdekakan Bonaparte. Amerika. Napoleon Bonaparte. Yes, Napoleon Bonaparte, betul. Membantu revolusi kode Inggris. Yes, betul. Oke. Karena Napoleon kan posisinya kan pada itu bermusuhan lawan Inggris. Oke. Terus itu puncak Amerika masuk, Hmm. kemudian meredanya perang dunia 1 sampai habis itu karena apa? Ada nggak? Mulai coba dari Oke, silakan nanti. Ada nggak? Mulai capek. Serius? Logis lagi. Oh, di situ. Mereka kayak muda-muda apa deh. Bosan perang mulu. Kayak udah Tapi udah itu doang. Sebenarnya udah lebih ke arah divisi Jerman tuh udah dikit Pak. Jadi, Pertempuran terakhirnya itu the Battle of Marne the Second. Spring Pertempuran kedua. offensive. Yes. apa? 19 apa 19? 1918. 1918 ini. Itu karena divisi udah dikit. Udah dikit banget udah Iya. mepet. Mereka menyerah atau gimana? Menyerah udah penyerangan terakhir itu paling Spring sakit. offensive. Spring offensive. Berarti dua kubu ini tidak ada yang menyerah. Nggak ada dari awal. Udah akhirnya damai tiba-tiba gitu aja. Oh, tiba-tiba Bukan nggak Bukan lebih ke damai arah ya tiba-tiba kalau keluar secara langsung gitu kan? militer. Gini Pak, yang pertama Austria Hungaria udah nyerah lawan Italia ya, pada saat itu udah kalah. Oh, nyerah. Kalah lawan Italia. Itali naik pengkhianat itu. Iya benar. Itali pengkhianat. Iya. Itali dari mana? ETNT.
Enggak, Italia sentral. iya. Jerman kan? Italia sentral tapi nanti membelot ke situ akhirnya kan. Oh. Iya bener, Italia siapa sih jenderal yang nggak dikepengenin sama yang kejam tuh dari Italia, namanya lupa bener dah. Kalau inget nih panas-panasnya gue bahas bener dah, lupa nama jenderalnya. Jadi ada jenderal Italia yang kejam, yang kayak nyuruh pasukannya nyerang-nyerang terus tanpa mikirin pasukannya. Beda sama Amerika. Amerika itu pasukan dikit, disayang banget, ibaratnya anak manja banget. Amerika tuh di perang Lionel Messi lah ya, Lionel Messi. Oke. Terus berarti meredanya secara tidak langsung karena kedua kubu ini merasa sama-sama dirugikan terlalu banyak. Yes, benar. Akibatnya kayak ya udah deh, tapi pemikiran sama ya udah deh. Udah deh, jadi bukan menyerah, ya udah deh. Udah deh. Pokoknya endingnya di akhir perang itu terbentuklah LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Oh, Di situ terbentuknya. tapi nanti hancur lagi. Hancur lagi karena LBB nggak berguna. Oke. Berarti Nggak berguna ending LBB. PD1 1918 11 November karena jam 10. karena secara tidak langsung semuanya merasa rugi. Jam 11 menit 11. Jam 11 bener kan? Iya. Iya, jam 11. Oke, berarti damai. Masa-masa itu damai sampai ke PD2 di mana? Tanggal Ini mau bahas langsung PD2 nih. Iya, langsung jembatan ya. Oke, ayo. Oke, Ini bridging dulu. Bridging dulu. Oh, iya. Kasih dulu Oke. jembatannya. Oke. Damai terbentuk Liga Bangsa-Bangsa. Jerman. Terus PD2 itu tanggal berapa mulai? 2 September 1939 sampai 1939 berarti kira-kira hampir 40 tahun enggak. belum 20 21 tahun 21 tahun. Lumayan tuh kan. Nah, kita bridging dulu nih. Oke. Selama dalam fase itu apakah Nah, negara-negara ini yang mau kita PD1 bahas nih, mau bahas Nazi nggak? NSDAP. Bentar dulu. Oh, ini masuk Varian. nih, ini masuk. Kan Masuk. ini kan masa damai nih. itu Nah, masuk. masa damai Republik Weimar terbentuk nanti. kan otomatis tidak ada perang tanda kutip Tidak ada, tidak ada ada. perang. Nah, negara-negara yang sudah berperang ini TNT dengan sentral ini Mau bahas Rusia dulu apa? Kita kan nggak Bentar bahas loh, bentar loh, Jepang. hubungannya baik nggak? Enggak. Apa? Enggak, bentar apa? Tadi apa? Pak Agus? Kan masa damai nih, 1919 selesai. Iya. Terbentuk Liga Bangsa-Bangsa. Yes. Sebelum masuk ke 1903 berapa? 9. 39 kan ada fase nih. Yes. Nah, kita bridging dulu nih. Dalam fase itu mereka damai atau diem-dieman doang atau gimana? Diem-diem. Diem-dieman, lebih ke arah Jerman itu sedang mengumpulkan Sudah kekuatan. ibaratnya kayak Jepang, mereka kayak mengisolasi diri. Oh iya, saya lupa Jepang juga ikut di Perang Dunia 1. Iya, Jepang. Jepang ikut PD1. Di mana? Jadi ANC Dia yang nyaplok Perancis berarti TNT dia. Popol Bismarck. Berarti TNT dia. Iya. dia pokoknya yang nyaplok itu sih yang Republik apa namanya? Yang pabrik di Cina tuh. Iya benar. Benar di Cina. Iya benar. Jadi Jepang Pak Musuh Jerman di Cina. musuh Jerman di Asia. Makanya di Perang Dunia II kan udah mulai ke ribet ke Jepang Asia. udah ikut berarti Jepang udah ngebuka perbatasannya di PD1 berarti ya. Iya udah mulai menunjukkan karena kan itu dia habis restorasi Meiji dia. Ini mereka habis isolasi benar-benar, habis nutup mereka, Oh, mereka membangun samurai. diri mereka. Jadi samurai itu udah nggak dipakai di sana. Oke, kita bridging Jadi dulu tadi. tentara kaisaran. Di bridging. Mungkin orang-orang kaget kayak Jepang yang tadinya Nggak tahu orang ya. nggak tahu orang, tiba-tiba pas mereka baru muncul itu, Mhm. ya begitu langsung modern, bener-bener modern. Bunzoy. Kucus lucu. Enggak, benernya pertahanan Jerman di Cina tuh kalah. Jadi ada semacam daerah jajahan Jerman di Cina juga ikut PD1. Enggak, Cina udah Enggak. Beda perang itu, beda perang lagi. Beda. Oke, kita bridging dulu. Bintang sama Kita mau masuk PD2 nih. Oke. Fase Bentar, bentar, 1980. Pak. Kita mungkin lagi deh di Perang Dunia 1 Rusia gimana. Ya, Rusia belum. Rusia belum tadi Hah? belum kita Kontimu bahas. belum. Kontimu. Oh iya, barat Yes, tadi ya. barat. Ya, barat gimana? Front Timur. Front Timur gimana? Front Timur itu posisinya Rusia itu awal-awal bagus tadi yang saya bilang tadi saya udah sebut Banyak orangnya. Banyak. Sumber daya banyak, jadi mereka itu kuat karena sumber daya. Jepang kuat, Jerman kuat karena teknologi mereka. Yes, betul. Kalau masalah teknologi Rusia terlalu ketinggalan Iya, karena usang dia. Tapi Kita kalau masih masalah kekaisaran jumlah juga. orang, jumlah sumber daya alam, Jerman masih kalah. Terus Nah, di oke. front itu Oke. Samsonov tadi yang saya udah bilang tuh, Langsung dia itu singkat aja, puncak. Oke, pokoknya dia bunuh diri karena kalah sama lawan Jerman pada saat itu. Kalah pasukan Rusia lawan Jerman pertama kali ngerasain kekalahan tuh malu dong. Karena gede kekalahannya, bukan main-main hampir 100.000 orang ya. 70.000, bener, itu pistol Pak. Dikejar pinjol. Beneran bunuh diri itu pakai pistol karena dia gini kata dia buat surat, dia malu katanya ketemu Tsar Nicholas II ya yang ternyata saya udah dipercayain sama Tsar II tapi saya malah Ada panglima perang dia.
Yes, betul. Bukan tsar, bukan raja. Tsar itu kaisar. Ya, dia bukan kaisar, dia cuma bukan, dia jenderal panglima. Dia malu lah, wah saya udah jadi tangan kanan tsar, tapi kok saya tetap memalukan negara. Akhirnya dia di Polandia bunuh diri. Jadi akhirnya Rusia kalah nih. Rusia belum kalah. Nanti 1917 Revolusi Oktober kita nyebutnya. Nah, puncak di front timur. Oke, ini langsung aja ya. Jerman itu posisinya Rusia itu nggak bisa terlalu nusuk ya, tapi berhasilnya di Brusilov doang ya. Di Brusilov doang itu keren banget. Jadi ada satu jenderal Cemerlang nih. Apa Jerman? Alexander Brusilov namanya. Rusia ini. Dia yang bisa nge-advance pasukan Rusia, neken terus masuk ke push dia. Ke Berlin lah, kan deket Berlin. Tapi cerdiknya Jerman, curangnya juga Jerman pakai gas klorin. Ini sampahnya Jerman ini. Gas, wow. Ya. Apa ini yang terbentuk Red Army itu yang kemarin? Beda lagi Red Army nanti Pak, itu berlaku ya. Pokoknya nanti gas klorin mati itu mati Pak. Kan 1919 itu terkenal The Attack of the Dead Man. 1915 Ozoric Fortress. Orang-orang yang kemarin saya bilang, ya kata mereka udah dalam keadaan teracuni orang-orang. Kamu bilang itu ya, yang apa dia udah berdarah-darah. Oh itu. PD1 1919 ini 1919. Ya kata kamu dia diserang di bentengnya. Yes, ya kan? benteng Ozoric namanya. Di benteng, kamu cerita kemarin tuh. Yes, benar. Terus dia tentara Rusia udah luka. Ya, Jerman udah balik nih. Tiba-tiba nyerang, dikira zombie ya itu. Ya, hantu dikiranya. Apa? Gimana bentuk lagi itu? Attack of the Dead Man. The Attack of the Dead Man. The Attack of the Dead Man 1915. Wow. Dan itu puncak nih. Dan itu Nazi mundur karena bukan Nazi. Kekaisaran Jerman mundur karena mereka takut. Lucunya berapa orang Pak? 7.000 orang itu, 7.000 orang Jerman ya. Di bawah Marshal von Hindenburg. Rusia dikira zombie. Iya, dikiranya hantu karena dikiranya nggak bisa dibunuh. Iya, gitu masih ada lah lore-lore begitu Pak. Makanya kalau jangan percaya syirik. Tapi keren Pak. Kerennya itu fisik orang Rusia itu ada yang tua loh sampai saya kasih. Iya kata si Tirta kemarin itu. Iya benar. Sampai ada darah-darah udah. Iya benar, muntah darah. Sampai cuma sekali tembak mati kan. Dia cuma sekali tembak. Tapi mereka enggak, ada yang sampai bisa ngoperasi senjata mesin, masih bisa nembak-nembakin. Gara-gara gas klorin. Gara-gara gas klorin. Lucu banget kalau di perang itu ibarat blunder paling kacau. Blunder terkacaunya Jerman itu sampai kabur semua 7.000 orang, 7.000 kabur. Tembak-tembakin dari belakang ya. Gimana nggak rugi Jerman banyak yang mati karena tembak-tembakan dari belakang. Berarti itu fun fact yang bodoh banget ya maksudnya. Hampir ya bukan bodoh lagi itu. Masih mending yang salah belok tadi itu karena nggak sengajaan. Nah ini kebodohan banget. Nih, alhamdulillah masih ingat namanya. Nama resimen karena ratusan orang itu namanya adalah resimen Zemlyans. Zemlyans betul. Wow. Yang escape dari itu yang berhasil itu veteran dari situ 20. Ini puncak orang ya? Itu masih bisa ya. Ini puncak atau akhir? Enggak, ini 1915 masih belum 1915 ini. Pokoknya Brusilov itu 1916 kalau Rusia tuh yang membantu mengurangi tekanan front ya perang dunia 1 itu Brusilov. Puncaknya di front timur. Kalah, Rusia tetap kalah. Kan akhirnya kan kong kali kongnya sama Vladimir Lenin kan biar apa namanya? Revolusi. Dia danain sama Jerman mau gini. Kalau lo mau gue danain nih Wilhelm II ya. Kalau lo mau gue danain Hindenburg Pak Wilhelm nih. Wilhelm ya benar ya. Kalau lo mau gue danain nih, lo harus ngeluarin Rusia dari perang dan sepertiga wilayah lo gue caplok. Itu kata si Rusia. Karena Rusia udah kacau banget, udah industrinya hancur, orang kata Rusia itu kata kaisar Rusia atau kaisar Jerman? Jerman itu kaisar Jerman yang kan Lenin yang ini. Yes, Vladimir Lenin seorang apa namanya kita bahasanya ya, aktivis ya, orang revolusionis, udah revolusionis karena dia pemikirannya biasa kan, yang nanti jadi pemimpin kan. Yes, Vladimir Lenin jadi pemimpin sebentar kan dia stroke dia akhirnya diganti sama Stalin. Dia besar banget. Oke. Boleh nggak nih saya ke Revolusi Oktober dulu nih? Apa ini puncak? Ini klimaks bagi Rusia karena Rusia akhirnya harus jadi dua pihak, Red Army sama White Army. White Army itu tentara yang masih loyal sama kekaisaran Rusia. Karena beda, mereka beda. Red Army ini adalah ini komunis. Nah ini nih sejarah komunis nanti ntar. Musuhnya Kapten Amerika. Komunis kan di Jerman, Pak. Hah? Komunis kan di Jerman. Iya ada di Jerman nanti. Awal-awal di Jerman. Itu pengaruhnya Jerman ke Rusia gara-gara tadi ya. Karena komunis Jerman tuh ada. Komunis Jerman tuh nanti muncul lagi di Perang Dunia II. Itu. Yes. Itu. Pintar, perang dingin. Pintar.
Nah, pokoknya gitu dah. Pokoknya Ini puncak nih, ini puncak. Revolusi Oktober digantikanlah kekaisaran dijatuhkan. Kekaisaran Rusia. Yes. Oleh Lenin tadi ya. Yes. Berarti dengan ideologi Ibu kotanya ya komunis, ibu kota komunisnya tapi komunis Soviet bukan komunis Cina ya buat ngebedain doang. Ibu Terus kotanya Peter Saint Petersburg kan Saint awalnya kan diubah jadi Leningrad ya, untuk menghargai nama si Lenin. Karena ini Pak bukan sekali dia. Ini Akbar kan namanya Revolusi Akbar kan. Yang pertama 1905 ya. Itu berdarah juga tuh karena bunuh-bunuh juga. Sebelumnya ada juga pemerintahan Kerensky nggak sih? Tahu nggak pemerintahan Kerensky? Republik ya. Yes. Republik Rusia. Saya pernah baca buku, saya pernah beli buku di Gramedia dari Kompas tentang Slovakia. Judulnya tahu apa gitu Slovakia. Saya baca baru seperempat atau setengah. Saya baca itu, saya kira dongeng yang Tsarnya dijatuhkan oleh ini. Saya belum sampai ke Lenin. Ternyata kisah nyata ternyata ya. Saya kira itu dongeng tentang Slovakia. Saya pernah dengar Slovakia itu apa ya? Saya baca belum habis. Saya ada buku Bahas ada jalanan sampai ujung Rusia mana? Dari ujung Rusia. Sampai Slovakia. bukan lupa lagi namanya juga saya. Emang Vostok itulah namanya. Intinya gini Pak, pokoknya nanti ada terbentuk dua koalisi Menshevik sama Bolshevik. Ini masih PD1 yang Ini Timur. Rusia ini pasti. Ini sejarah Perang Rusia juga. revolusi Rusia. Nanti Rusia tuh perang sendiri ntar punya perang saudara sendiri. Oh, di ntar. dalam PD1 ada perang lagi di dalam. Mereka perang lagi. Revolusi besar-besar. Yes. Apa- Tapi nggak ada apa- urusan yang perang dunia satu karena Ya tapi setidaknya di dalam perang ada perang. Itu chaos namanya. Chaos. Kacau. Iya udah chaos. Ya, tapi kerennya gimana sih Pak? Itu orang kelaparan Pak, tapi masih ada orang yang bisa perang saat kelaparan tuh. Ya itu rusaknya. Oke, kita langsung pindah ke bahas bridging. Nah, intinya Nah, pokoknya Uni Soviet berdiri lah, Uni Ya. Soviet. Oke. Berarti Uni Soviet udah ada di 1918 itu udah ada. Udah ada. Oke. Bridging. 1922 kan sih kalau Uni Soviet? Bapak. Sebentar, Uni Soviet itu 1922. Oke, intinya Nah, itu ini terjadi perang revolusi Irak. Akbar ya. Ah. Nah, 1918 ke 1939. Enggak, sorry 1922 benar Pak. Oke, 1918 ke 1939 apa yang terjadi di sini? Nggak ada Wah, perang kan? banyak banget. Kita tahu nggak ada perang di sini. Tapi Oke. apa yang terjadi di sini? Turki belum kita bahas nih. Turki deh, Turki bentar nih buat ngakhirin habis ini baru ke PD2 ya. Turki itu yang paling terbaik itu di operasi Gallipoli, tahu nggak? Oh iya, Yes. Lawan? Lawan Inggris. sama sekutunya. Iya benar. Australia paling terkenal di situ. Jadi mereka tuh tinggi, senjata mesin semua di barricade. Turki. Turki Ini bagus, pantai bagus. Posisinya bagus. di atas. Di negara mana perangnya? Inggris ini Turki. Turki Di, deh. di negara Turki. Berarti Inggris yang penetrasi. Ah, Yes, betul. Masuk. Wah, bodoh banget itu banyak yang mati. Yang mati. Ya menang otomatis Turki dong. Turki. Jelas mereka berada di atas bikin senjata mesin. Nah, Ini dia brutal di tempat. Mereka yang di bawah mau berusaha naik, kita yang di atas tinggal. tapi tetap Turki kalah ya lawan siapa? Italia apa? Bukan. Rusia. Rusia. Oh iya benar Rusia. Justru Turki kalah lawan Rusia pada saat itu. Wah. Kan sampai nanti akhirnya si siapa yang harus si Pasha ini ya. Kayak bukan Kemal Atatürk. Yes, Kemal ini brengsek ini. Ya dia kan pengkhianat di dalam negara. Yes, betul. Oke, kita lewatin. Kita lewat. Nah, apa yang terjadi 1918 sampai 1939? Kan setahu saya tidak ada perang. Singkatnya apa yang terjadi? Jerman. Setahu saya itu terbentuk Nazi. Jerman membentuk Bla, bla, bla. kekuatan yang lebih besar. Berarti ada Hitler di sini. Kita itu dulu, kita urain dulu. Oke, Jerman di sini harus bayar sanksinya Kenapa? balikin wilayah. Tadi Jerman Oh, saya gara-gara bilang, perang udah selesai, mereka bayar lah. mereka saling Oh iyalah, mau nggak mau lah. Hah? Garisnya kan? Bayar utang. Jerman harus bayar utang perang. Jadi Jerman harus balikin wilayah-wilayah yang seperti kuasaan kayak kemarin yang tadi itu sepertiga Uni Soviet balikin ke Uni Sovietnya. Terus beberapa wilayah kalau nggak salah ya, ada yang caplok nggak? Gue lupa kalau wilayah yang dicaplok ada nggak? Polandia. Bebas Polandia tuh. Oke, Polandia sampai nanti masih- ada Jerman tuh nanti terbelah ya, yang Prusia Timur sama itu ya, Barat ya. Yang Wolflair Emang itu punya enggak? si Emang Nazi itu- Hitler yang nanti Danzig gitu ya. Oke, gitulah pokoknya udah pecah-pecah wilayahnya dah. Berarti yang munculnya Nazi, munculnya fasisme yang Nazi dipicu oleh sejarahnya panjang, Pak. Nazi panjang juga sejarahnya. Pokoknya lawan 3 partai. KPD, Heeh. SN, SADBD sama SPD. Di Bavaria kan? Oh, iya. Iya. di dipimpin oleh Bavaria. Hitler, bukan? Ada banyak pemimpin. Apa namanya ya yang pas dia itu ngekudeta bukan yang di Bavaria tuh? Lupa gue nama peristiwanya apa. Peristiwa apa banget. Pokoknya intinya pas Hitler di penjara 1928 ya penjara apa bukan? Tahun berapa? Oh, Bill. Bentuk Bir, Iya, Bir. ya itu Bir. di Bavaria tuh. Jadi ini mau bahas langsung nih. Apa Nggak kita usah, skip nanti aja pas kita ini dulu dong kronologi satu nih. Pokoknya intinya
Nanti kan secara tidak langsung udah selesai. Udah selesai. Nah, sekarang LBB. nanti bisa kita lanjut di minggu depan mungkin. Oke. Ini dulu nih yang paling penting. Perang Dunia II kenapa terjadi? Siapa pemicunya? Jerman. Jerman. Oke. Jerman menyerang siapa atas pemicu? Polandia. Siapa Danzig. pemimpinnya? Ya, Adolf Hitler. Hitler lah. Hitler. Danzig. Tadi karena Jerman pengen menguasai dunia atau Bukan, apa? jadi tujuannya awalnya gini ya, gue gini ya. Di awalnya itu Prusia Timur, Wolfslayer itu terpisah sama dataran utama. Jadi ini di Polandia nih. Mau nggak mau Jerman tuh mau nyambungin. Nyambungin ke- Oh, karena mau nyambungin dia mau ngambil negara Iya, mau Polandia. nggak mau Polandia harus dicaplok sedikit lah, sepotong kue lah. Akhirnya dikeluarin lah pesawat-pesawat Jerman ya, sama kapalnya Pak, udah disiapin kapal tempur buat ngebombardir. Kalah lah, nggak siap Coba Polandia. aja tiba-tiba. Tiba-tiba apaan nih? Tiba-tiba ada pesawat. Berarti pemicunya Jerman nyerang Polandia untuk Yes, mencaplok wilayah. yes. Kenapa bisa nyebar jadi PD2? Kan itu cuma ngambil posisinya kan berada apa ya bahasanya ya? Oh, dia bukan Aliansinya itu Inggris apa itu Inggris sama Prancis itu mendukung kemerdekaannya Yes, Polandia. betul. Akhirnya mau nggak mau deklarasi. Iya, deklarasi Inggris sama Prancis. Nah, habis itu ikut-ikutan semua. Inggris Prancis dukung Polandia, berarti Inggris Prancis lawan Jerman, musuh Jerman. Iya. Inggris tadi salah Balik lagi. Nah, tiga negara nih lawan Jerman. Kok bisa jadi banyak negara? Ikut-ikutan ngulang kejadian. Ngulang PD1. kemarin. Berarti Jerman sama Iya. siapa nih bloknya? Jerman. Jerman, Italia. Italia. Italia, Oh, basisnya satu lagi. Benito Mussolini sama Jepang. Ntar dulu. Tadi Italia katanya berkhianat ke sekutu. Ini beda lagi ceritanya, udah jauh kan Pak. Oh, baru udah lagi ubah. ubah pemimpin. Kan Oh. jadi gini, kenapa tadi saya bilang membelot kan itu akhirnya balik lagi ke fasis Italia, Benito Mussolini yang akhirnya lebih kan sama-sama fasis nih Jerman Lebih sama serem Italia. mereka. Mussolini Akhirnya kenapa Mussolini sampai- militernya lemah, cuman masalahnya Diktator. Dia masih ituannya kuat ideologinya. Berarti blok Jerman itu apa namanya istilahnya lupa lagi blok barat Aksis. ya? Blok Aksis ya. Aksis atau poros. Blok Kalau poros berarti bahasa Jerman. Inggrisnya aksis. Jerman Italia, Jepang. Jepang. Aduh. Ini di Jepang baru Jepangnya bukan Jepang yang kita lihat sekarang. Ya, Kaisar adalah Jepang Hirohito. Kaisar Iya. terbaik. Tapi Hirohito Hidetojo. Ya sebenarnya bukan di balik Jepang itu bukan Hirohito tapi Hideki Perdana Tojo. Menteri Hideki Pejabat-pejabatnya. Oh, itu perdana menteri. Iya, pejabat-pejabatnya yang jahat. yang Ya jatuh. karena pengen ikut tampil gitu. Ya. Dan ini Apa namanya nih? pecahnya Perang Dunia I, Indonesia udah dijajah oleh Jepang atau Jepang belum penetrasi ke Indonesia? Belum Belum. lah, Jepang lah itu masih di tangan Belanda lah Pak. nanti Jepang bisa masuk ke Indonesia. Belanda Itu karena kalau di mereka Perang Dunia mau I Pearl yang- Harbor Oh, dulu. berarti Jepang nih pengen show off gitu ya? Ah. Pengen apa? Eksklusif gitu. Tunjukin Bukan gitu, lebih ke arah dia itu udah ada perjanjian namanya tripartit. Tripartit Sama aliansi, si Jerman karena sama si sama-sama Italia. fasis semua. Sama Jerman Italia ini. Iya, betul. mereka bertiga itu fasis. 27 September 1940 tripartit diadakan. Berarti itu blok apa? Aksis. Aksis namanya. Lawannya tadi apa? Lawannya Inggris, Prancis itu apa? Prancis, Blok apa? UK, Prancis, Itu apa? Blok Uni apa? Soviet itu sekutu lah. Sekutu. Beda phone lagi, beda sekutu. Beda Ah. namanya komitmen. Apa ya? Tapi Uni tetap Soviet. sekutu, Uni Soviet. tapi tetap ikut sekutu. Bentar lu, sekutu Karena- saya tahunya sekutu Amerika. Iya pasti. Amerika juga ada. Amerika Rusia waktu itu masih sama Uni Soviet waktu itu Amerika bertemu. itu ikut karena dia dibom sama itu yang Pearl Harbor Pearl Harbor. itu. Berarti jauh dong. Jepang. Itu iya karena 1941 Nah, berarti masih waktu itu Amerika sama Rusia masih temenan. masih nggak ada Masih. masalah. Oh. Amerika dan Soviet. Berarti intinya gara-gara Jerman mau nyaplok Polandia, Ah, nggak seneng, gengsi dari PD1 masih nyisa, yes betul. ganti dengan kepemimpinan merasa Udah lebih ke arah ini kayaknya mengancam karena Jerman udah militernya kuat banget pada saat itu udah kuat banget itu Pak. Mereka Kuat banyak diam Diem-diem tanpa dia ngumpulin. muncul. Nazi. Ya, tapi Jerman itu memang berniat menguasai dunia. Sekarang kita jangan nyebut Jerman Pak, Nazi Jerman. Ya, Nazi Jerman itu berniat menguasai dunia nggak saat itu? Ada, Ada. sama Eropa, bukan dunia Eropa. Kalau Hitler ambisinya Eropa, bukan Eropa. dunia. Berarti ini atas apa ya gengsi dari para pemimpin dunia saat itu berarti ya? Nah kan Eropa kan Terjadi. kesel. Ya Hitler tuh kesel sama si ras Yahudi. Bukan intinya karena apa ya? Karena gengsi masing-masing negara ini terjadilah PD2. Yes. Oke, nanti kita bahas minggu depan PD2 karena kayaknya panjang deh. Panjang banget. Tapi intinya di sini nih. Ini pemanis aja di pembuka. Ya, intinya Jerman itu saat nyerang Polandia sudah dipimpin Adolf Hitler. Udah. Itu Nazi Jerman negaranya pecah. Udah pecah belum? Jadi Jerman Barat Timur belum? Belum Masih satu. jauh banget itu Pak, itu jauh banget. Pak. Lu masih Nah, jauh banget. Penutupannya. Oke. Saat itu ini tutup minggu depan kita lanjut sama. Oke, boleh. Penutupnya, saya tanya ke Hilal dulu deh. Hmm.
teknologi macam apa yang apa ya evolusi dari PD1 ke PD2 sehingga banyak negara yang takut sama Jerman gitu. Tanknya. Cuma karena tank. Bapak tahu nggak tank Tigernya milik mereka paling ditakuti? Itu tanknya baru atau bekas PD1? Baru. Beda Tiger tipe itu lagi. nggak susah, katanya susah ditembus. Mereka ditembus Karena lapisan bajunya lebih tebal. mereka ditembak sama tank milik Polandia. Saat itu ya. Enggak beda. Bukan Tiger tuh tahunan 1942. 1942. Mereka tank Tiger pun ditembakin sama tank lain nggak tembus. Tank Tiger itu tujuannya buat ada foto yang tembus ratusan peluru nggak tembus. Dan satu tank bisa ngabisin banyak tank-tank lain, dan itu masih prototipe awal tank Tiger. Dan muncul awal tank Tiger yang lainnya. Enggak, karena terkenalnya Jerman tuh karena panzernya itu panzer ringannya aja, Pak. Manuvernya bagus, lapisan banyaknya tebel, terus juga efektif, Tank kencang. ringan Aja udah begitu. Tank ringannya pun bisa ngabisin mungkin tank kelas mediumnya punyanya sekutu. Zaman itu kan. Zaman itu sebuah kemajuan yang sangat besar. Enggak, saya tuh mikir kayak gini loh. Kalau teror konspirasinya kayak di film Hellboy ya. Kalau di film Hellboy itu kan Hitler itu bersekutu sama iblis kan. Nah, itu konspirasi. Enggak, maksudnya tuh kan untuk menunjukkan kok bisa Jerman tuh bisa mempunyai pengetahuan sebesar itu kan. Nah, sebagai penutup nanti insya Allah kita sama minggu depan. Kira-kira nih di balik Jerman bisa sewah itu siapa di balik ini? Apa Einstein? Peneliti mereka itu nggak bermoral ibaratnya. Jadi mereka ngelakuin penelitian, berani ngelakuin penelitian terhadap manusia. Bukan karena Einstein, bukan. Enggak, peneliti mereka itu kayak emang nggak bermoral. Nggak mau moral. Tujuannya cuma untuk berkuasa itu doang. Jadi untuk mengembangkan teknologi. Jadi kan Amerika mereka meneliti masih punya moral, mereka masih gak mau diuji coba langsung ke manusia. Boleh gue bilang gini nggak, Nazi itu lebih ke arah karena otaknya Hitler ya. Dia itu orangnya agak psikotik orangnya, Bang. Sosiopat lah bahasanya itu. Jadi dia tuh kayak mampu menggerakkan orang-orang manipulatif. Dia manipulator paling di daftar, dia manipulator paling hebat di dunia. Karena dia mampu menggerakkan rakyat Jerman itu pada saat masa-masa sebelum bahasanya masih orasi ya. Kan ada menteri propagandanya Joseph Goebbels. Itu Jerman. Oh, berarti Hitler ini punya tangan kanan yang dipercaya Bapak. Hitler ini kalau lagi berorasi tuh berapi-api, Pak, sampai Bapak sebenarnya yang pemisunya ini si Hitlernya atau Perdana Menterinya? Hitler. Kalau ini emang murni Hitler ini karena pidato pun banyak yang bakal dukung. Bapak misalnya orang biasa melihat Hitler berorasi, mungkin Bapak bisa langsung kayak Pak Soekarno menggebu-gebukan semua Indonesia. Iya, maksudnya kayak gitu ada lebih. Mungkin berkali-kali lipati Pak Soekarno. Hebat ya Hitler. Karena dia nggak dibuktiin cuma dengan omongan doang, nggak ngomong doang, ibaratnya benar-benar dibuktiin. Wah, hati-hati sama seseorang yang ditolak di kelas seni ya. Iya benar. Ya betul. Awalnya cuma seni. Ada dua nanti pada kita bahas minggu depan. Iya, kalau dia kedua cuma butterfly effect doang. Iya. Pertama, hati-hati kalau seorang ustaz atau agamawan menyelamatkan seorang bocah tercebur di laut kali danau. Kedua, ini. Ya kan? Benar. Satu lagi. Kali, Pak. Nanti bagi guru seni saya peringatkan, jangan menolak seorang siswa dari kelas seni. Kalau tidak mau dia menguasai dunia. Dan satu lagi, Hitler itu adalah prajurit di Perang Dunia I. Emang iya? Iya. Serius? Iya. Tembak ini nggak jadi. Ya, ini prajurit Inggris. Dia tadi mau ditembak sama prajurit Inggris tapi nggak jadi. Kenapa? Posisinya apa ya pada saat itu katanya kayak senjata lagi gitu. ya lebih ke arah kayak mengampuni lah nyawanya karena ini nggak posisi udah kalah Dia banget. Kalau perang jangan ngampunin orang ya. Iya ini benar. Kan kumisnya. Pak prajurit Inggris tapi di sini yang memaafkan itu prajurit Inggris. Oke, seru banget. Mbak PD dulu panjang nih, setahu saya panjang. Minggu depan mudah-mudahan kita mulai lebih awal. Nanti kita akan bahas benar-benar seru di PD2. Kalau PD1 saya tahu memang pendek, cuma saya nggak terlalu hafal sejarah. Oke, sekali lagi nih kita akhirin 10 juta orang tewas dalam Perang Dunia I. Ya. 10 juta. Kalau Perang Dunia II lebih parah lagi 64 juta ya. Bisa. Belum Cina. Terus masih ada orang mau pengen perang nih. Kalau saya mah Orang dong yang mau perang. Karena sumpah saya gas saya. Ikut megang senjata aja kayak menendang. Bayangin si Dani kalau kita perang mau diam-diaman 1 tahun. Kita pegang senjata 1 tahun.
ibaratnya ini kita ngomong kayak gini tuh belum sepersen apa nggak sampai sepersen vibes dari perang dunia Jadi perang dunia itu jauh lebih banget. gore ibaratnya. Oke, kesimpulan. Oke. Kita bahas perang PD2. Oke. Kesimpulan dulu, kita buka bridgingnya. Lebih ngeri PD1 atau PD2? PD2 lebih parah. Lebih PD1 parah. itu lebih ke arah horor karena dia lebih klasik. Bahasanya apa ya, Pak? Karena Baru tahu. baru tahu. Karena baru tahu PD2 itu lebih serem karena teknologinya udah Lebih parah lagi Berserkernya juga lebih serem lagi karena Nazi ini udah gelap mata ibarat nggak gelap mata sih bagus tapi ya dia dibantai. berarti si apa ya? Si ujung tombaknya ini si pemicunya ini Jerman berarti ya. Iya, Jerman. Tapi saya salut sama Jerman bisa kayak Iya gitu. karena Jerman nih mungkin dendam lama ya karena kan yang ibarat dikalahkan. Oke, nanti kita sambung. saya lebih apresiasi itu Hitler. Keberuntungannya ada bisa hidup-hidup mulu. Iya kayak gitu. Oke, Ya, minggu akhirnya depan. dia bunuh diri sendiri. Oh, tar. Ya, biar nggak spoiler nanti panjang kita bahasnya. Ya enggak. Karena ya gitulah. Oke. Oke. Udah, nih. Minggu depan insya Allah kita bahas habis UTS berarti hari Jumat misalnya hari Oke. Jumat kita top langsung PD2 setahu saya memang seru dan bukan hanya seru kayak perang tadi tapi penjajahan Betul, Indonesia lebih kemanusiaan apa kebiadaban lah bahasanya kebiadaban apa kehancuran moral tuh di PD2 kan setahu saya. Nggak serunya gini Pak, kalau di PD1 tuh Indonesia tuh cuman apa disuruh bikin milisi rakyat karena Belanda juga mungkin nggak ikut perang pada saat itu, Iya. nggak terlalu tiba-tiba. Nah, di PD2 Di saya PD2. akan bahas ada fun fact saya kasih dulu spoiler fun fact ada negara menjajah negara orang 300 tahun tapi diserang hanya 3 hari. Hancur 3 hari saja. Keras kamu. Kamu jelas. Bedanya dengan orang hancur 3 hari. Perkosa orang, menghancurkan negara orang, berperang korupsi gede, tapi 3 3 hari. hari hancur. Terus kotanya berapi-api lagi kebakar. Jokes. Oke, kita lanjut salam minggu depan. Dari kami para ahli non sejarah alias bukan orang ahli sejarah. Terima kasih banyak guys. Silakan ditonton lagi. Mudah-mudahan seru Thank you ya. Golders. Panjang banget. Kalau ini dibahas bisa sampai tengah malam, bisa di sini nanti muncul makhluk-makhluk gaib juga ngobrol. Jadi Mungkin nanti mereka mayat-mayat tentara. ya yang apa tadi istilah yang tentara Rusia Deadman. Cerita Deadman. Iya, Attack of the Deadman. Oke, terima kasih banyak. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur saya selalu kita bisa bahas. Masa begini sih? Jangan. Oh, Kamen Rider. Kamen Rider begini. Ya. Oke, saya Fris. Di sebelah saya ada Kaisar Hirohito. Di sini ada Adam Dorman. Stalin. Dan di sini ada Adam Dorman. prajuritnya Hitler. Kami undur diri. Terima kasih banyak. Insya Allah sampai minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Golders. Gokil. Ini pakai clickbait aja judulnya.